Ustadz Abdul Somad alias UAS bersilaturahmi ke Geraha Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB. Kedatangan UAS disambut baik oleh Kepala BNPB Jenderal Doni Monardo. Dengan protokol kesehatan ketat, UAS menyampaikan ceramah terkait dengan pandemi COVID-19 yang dilihat dari sisi agama. Masyarakat diminta diperbolehkan untuk menjalankan salat berjamaah namun tetap menjaga jarak saf salat untuk menghindari penularan virus corona. Menurut UAS, salat dengan saf yang renggang tetap sah. Masyarakat tidak terhalang untuk beribadah selama pandemi COVID-19 berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menguatkan keyakinan iman agar imun ikut bangkit. Menyikapi wabah yang sedang dihadapi oleh seluruh penduduk dunia, termasuk kita sebagai masyarakat yang besar, maka saya lihat dari pertanyaan jamaah, dari komen dan lain sebagainya, saya klasifikasi masyarakat terbagi kepada 3. Yang pertama, amat sangat berani, bahkan sampai menantang COVID itu. Yang kedua, lawan dari yang sangat berani, amat sangat takut, sangat cemas, sangat ngeri. Bahkan saking cemasnya, imunnya turun disebabkan itu. Lalu kemudian yang pertengahan. Sedangkan saya sebagai tokoh agama Islam, saya selalu mengajak bahwa justru dengan adanya COVID ini semakin menyadarkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan bagaimana kita melakukan ritual. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu tempat, la taqdimu ilaih, jangan kamu datang ke sana. Sudah tahu ada wabah, jangan ke sana. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu tempat kemudian terjadi wabah di situ, la takhruju firaran minhu, jangan kamu keluar karena kamu hanya akan membawa virus itu keluar. Lalu kemudian kalau ada orang yang terkena wabah, bagaimana sikap kamu? Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkontaminasi, terkena penyakit itu, kena virus itu, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Karena wabah virus kita tidak melihatnya. Lalu kemudian ada orang yang tidak mengerti, lalu diumpamakan Nabi seperti seekor singa. Kalau kamu lari dari singa, begitu juga kamu lari dari virus. 14 abad yang lalu. Inilah yang sekarang kita kenal dengan PSBB, bahwa lalu kemudian kita diawasi, kemudian dijaga. Maka sebagai orang yang tidak terlalu ketakutan, tidak pula amat sangat berani, tapi bersikap pertengahan, maka kuatkan iman, tetap sholat. Kalau kita berada di zona hijau, di zona kuning, tetap protokol kesehatan. Saya sendiri sebagai ketua masjid buat banner di depan, sediakan cuci tangan, jangan lupa gulung sajadah karena boleh jadi virus ada di karpet. Lalu kemudian kalau tidak nyaman bawa sendiri dari rumah, yakinkan bersih. Yang ada gejala-gejala penyakit jangan dulu datang. Toh masalah soft bisa dibuat tidak rapat. Karena Al-Azhar sendiri sebagai lembaga pendidikan Islam tertua terbesar di dunia menunjukkan bagaimana cara sholat malam selama tarawih 2020 diperlihatkan. Ini menunjukkan ulama Al-Azhar Mesir tidak hanya mengeluarkan fatwa bahwa sholat berjamaah dengan shaf terpisah itu sah, tapi melihatkan langsung live acara dari Masjid Al-Azhar Kairo. Ini loh bahwa sholat berjarak itu artinya apa? Kita tidak terhalang untuk melakukan ibadah, tetap dengan protokol kesehatan, hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, lalu kemudian berjarak, tidak bersalaman, dan yang paling penting adalah kekuatan kita, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan, kekuatan. Kalau imannya kuat, imunnya juga bangkit, maka insya Allah ada 3 yang perlu kita jaga waspada. Orang-orang, anak-anak kecil yang lemah, kemudian orang-orang usia tua yang memang imun mereka lemah, dan orang-orang yang punya penyakit dari mulai diabetes, kemudian jantung, sampai paru, dan lain sebagainya yang amat sangat rentan.